Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan kepada kalian tentang sejarah gereja, di mana gereja Katolik dahulu memiliki permasalahan yang disebabkan oleh dua aspek ini, yaitu Arianisme dan Nestorianisme. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberi pemahaman kepada kalian apa itu Arianisme dan Nestorianisme, dan konsili apa yang menolak Arianisme dan Nestorianisme, dan siapa tokoh-tokoh yang menolak Arianisme dan juga Nestorianisme. Yang pertama di sini saya akan membahas yaitu Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran sesat, bisa kita sebut sebagai bid'ah dalam sejarah gereja yang muncul pada awal abad keempat, di mana Arianisme ini diajarkan oleh Arius, seorang imam dari Alexandria. Lalu ajaran ini menyangkal tentang keilahian penuh Yesus Kristus. Selanjutnya, pokok ajaran Arianisme ini. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan pertama dan paling mulia dari Allah. Kristus diciptakan oleh Bapa, sehingga ada waktu tertentu ketika anak tidak ada, ataupun bisa kita sebut non-eternal. Dengan demikian, di mana Arianisme ini sangat menolak bahwa Yesus itu sehakikat, atau bisa kita sebut homoousios, yang artinya sehakikat dengan Bapa. Lalu gereja menolak ajaran ini dalam Konsili Nisia pertama pada abad 325 Masehi, di mana pada isi konsili ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan bukan diciptakan, dan sehakikat dengan Bapa. Credo Nicea disusun untuk menegaskan keilahian Kristus dan melawan Arianisme. Lalu dampak apa dan perkembangan apa yang ditimbulkan oleh Arianisme ini? Yang pertama, Arianisme ini sempat menyebar luas, termasuk di kalangan bangsa-bangsa di Eropa seperti Goth dan Vandal. Namun, Gereja Katolik akhirnya berhasil menegaskan ortodoksi iman Kristen melalui berbagai konsili. Lalu selanjutnya kita akan membahas siapa-siapa saja yang menentang Arianisme, atau tokoh-tokoh yang menentang Arianisme. Yang pertama itu Santo Hieronymus, bisa disebut dengan Jeromi, di mana santo ini memiliki peran, yaitu sebagai penerjemah Alkitab Latin
atau bisa disebut Vulgata, dan teolog lalu Bapak Gereja, di mana dia menulis dan berkhotbah menentang ajaran-ajaran sesat, termasuk salah satunya yaitu Arianisme. Lalu yang kedua itu adalah Santo Athanasius dari Alexandria. Di sini ia memiliki peran sebagai uskup Alexandria, di mana ia menjadi tokoh utama dalam penolakan Arianisme ini. Lalu di sini dia memiliki kontribusi di mana dengan gigih membela keilahian Kristus, meskipun ia mengalami pengasingan berulang kali oleh kekuasaan yang mendukung Arianisme tersebut. Dan yang terakhir yang ini, Santo Hilarius dari Poitiers, di mana ia memiliki peran uskup di Galia atau Prancis, yang dikenal sebagai Athanasius dari Barat. Dia memiliki kontribusi, yaitu menulis karya-karya teologis untuk mempertahankan keilahian Kristus. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu Nestorianisme. Nestorianisme ini adalah bid'ah yang berasal dari ajaran Nestorius, di mana Nestorius ini adalah seorang patriark Konstantinopel pada abad ke-5, di mana ia menolak penggunaan gelar Theotokos atau bisa disebut dengan Bunda Allah bagi Maria. Lalu di sini pokok ajaran yang Nestorianisme ini ajarkan, di mana Nestorius mengajarkan bahwa di dalam Kristus ada dua pribadi yang terpisah. Yang pertama yaitu pribadi ilahi atau bisa kita sebut anak Allah, dan yang kedua itu adalah pribadi manusia yang bisa kita sebut sebagai Yesus dari Nazaret. Karena itu, menurut dia, Maria itu hanya dilahirkan pribadi sebagai seorang manusia, bukan pribadi ilahi. Maka ia lebih suka menyebut Maria itu sebagai Christotokos, yang bisa kita sebut yaitu Bunda Kristus, bukan Theotokos. Lalu dampak dari Nestorianisme ini adalah Nestorianisme ini dikutuk sebagai bid'ah dan para pengikutnya dikeluarkan dari gereja. Lalu dari beberapa dari mereka pindah ke Persia dan mendirikan gereja timur Assyria, yang dimana berkembang di Timur Tengah dan Asia. Lalu konsili apa yang menolak Nestorianisme ini? Sudah jelas di sini, konsili yang menolak Nestorianisme ini adalah Konsili Efesus pada abad 431 Masehi, di mana konsili ini menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan juga manusia. Lalu yang kedua itu bahwa Maria itu benar-benar adalah Theotokos. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang dilahirkannya adalah pribadi ilahi yang telah mengambil kodrat manusia.
Lalu di sini kita akan membahas siapa-siapa saja tokoh yang menentang Nestorianisme ini. Yang pertama itu adalah Santo Kirill dari Alexandria, di mana Santo Kirill ini memiliki peran sebagai Patriark Alexandria dan tokoh utama yang menentang Nestorius. Di sini ia memiliki kontribusi di mana ia mempertahankan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Lalu membela gelar Maria sebagai Theotokos, yaitu Bunda Allah. Dan ia mengirimkan 12 anathema atau bisa kita sebut sebagai kutukan ajaran sesat kepada Nestorius. Lalu kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Paus Celestinus pertama, yang memiliki peran sebagai paus saat terjadi kontroversi Nestorian, di mana di sini dia memiliki kontribusi yang mendukung Santo Kirill dan mengutuk ajaran Nestorius melalui otoritas kepausan. Mungkin cukup sekian dari materi tentang Arianisme dan juga Nestorianisme. Semoga bermanfaat bagi kita semua.